Bab 2919-2921, di gua bawah tanah, Dev dan yang lainnya masih belum menemukan cara untuk keluar. Mereka telah terjebak di sini dan semua orang merasa lelah secara fisik dan mental. Ternyata meskipun mereka tidak menyerap energi kristal es, kesadaran spiritual orang-orang di dalamnya perlahan juga diserap dan dikonsumsi oleh kristal es, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Di dalam 5 peti mati es, esensi darah dari binatang raksasa es juga terus-menerus merayap keluar dari peti mati es itu. Apakah kita hanya akan menunggu mati seperti ini? Laokong sedikit cemas dan berteriak. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kita semua terjebak di sini sekarang. Memangnya hanya kamu yang sedang terburu-buru dan ingin segera keluar dari sini? Lao Sun sedikit marah setelah mendengar ucapan Laokong. Sekarang mereka bertiga adalah yang terkuat, jadi yang lain tidak berani berbicara. Sialan, aku tidak akan masuk jika aku mengetahuinya lebih awal. Itu semua salahmu, kaulah yang mengusulkan untuk menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Laokong mulai mengeluh tentang keputusan Lao Sun. Aku memang mengusulkan, tapi aku tidak pernah memaksamu untuk ikut. Kamu juga bebas memilih jalanmu. Kamu bahkan lebih antusias daripada orang lain sejak awal, dan sekarang kamu terjebak, lalu mulai menyalahkan keputusanku. Lao Sun berkata tidak puas dan sedikit mencibir. Segera, keduanya saling memandang dengan ekspresi marah dan sepertinya akan terjadi pertarungan antara keduanya. Zuo Qing bergegas menengahi mereka. Momen menunggu kematian ini adalah saat yang paling tidak nyaman dan paling menegangkan. Dev mempelajari polanya dengan hati-hati dan dengan putus asa memikirkan cara. Namun, pintu keluarnya diblokir dan dengan mengandalkan kekuatan mereka, tidak ada cara untuk membukanya. Jika mereka hancurkan dengan paksa, mungkin mereka semua akan terluka oleh kekuatan kejut yang akan dihasilkan. Tetapi jika mereka tidak berbuat apa-apa, energi spiritual mereka juga akan diserap hingga tak tersisa dan akhirnya mereka akan mati. Tepat ketika semua orang bingung, setetes darah mengalir keluar dari peti mati es dan perlahan menetes ke polanya. Polanya mulai bersinar dan segera memudar, tetapi mata merah cerahnya menjadi semakin jelas. Dev merasa cambuk ajaib di cincin penyimpanannya mulai bergerak lagi. Selama ada perubahan pada pola gambar di tenggak altar, cambuk ajaib itu seperti merasakan bahwa ada energi iblis yang muncul. Walaupun Dev memiliki aura iblis di tubuhnya, namun aura itu telah bergabung dengan kekuatan ketiga klan, jadi cambuk ajaib itu tidak menanggapi aura iblis yang ada pada tubuh Dev. Tuan Dev, pola gambar di altar itu sepertinya mulai rusak, dan jiwa iblis yang tersegel akan keluar. Kata Zeyan kepada Dev. Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Jika roh kultivator iblis itu muncul, bahkan jika itu hanyalah roh, itu akan menyebabkan kerusakan fatal pada mereka yang berada di tempat kecil ini. Bisakah kamu mencegah jiwa itu membuka segelnya? Dev bertanya pada Zeyan. Aku tidak bisa menahannya, itu sudah di luar kemampuanku. Zeyan buru-buru menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kita hanya bisa duduk dan menunggu mati? Dev menghela nafas. Tuan Dev, sebenarnya, tidak ada yang salahnya jika roh-roh itu menembus segel. Dengan munculnya roh-roh kultivator iblis ini, Anda dapat memanfaatkan roh-roh ini untuk menerobos penghalang di pintu masuk gua. Mungkin Anda akan terselamatkan. Bagaimana mungkin roh-roh kultivator iblis itu akan mendengarkan perintahku? Jika mereka tidak menyerangku saja, aku sudah beruntung. Mana mungkin mereka masih ingin mendengarkan perintahku? Dev sadar, dia tidak mungkin dapat memerintahkan roh-roh kultivator iblis ini. Lagi pula, kekuatan Dev telah banyak berkurang saat ini. Tuan Dev, apakah Anda sudah melupakan cambuk ajaib Anda? Anda bisa mengendalikan jiwa-jiwa kultivator iblis ini, dan itu tidaklah sulit. Zeyan tahu bahwa Dev tidak tahu banyak tentang cambuk ajaib ini, jadi dia sering melupakan keberadaan cambuk ajaib ini. Ketika Dev mendengarnya, matanya berbinar dan dia berkata, "Ya, kamu benar, aku bisa menggunakan cambuk ajaib untuk mengendalikan jiwa-jiwa kultivator iblis ini." Dev juga merasa ide ini sangat bagus, jadi dia menjadi bahagia. Tapi ketika Dev memberitahu semua orang tentang rencana ini, mereka menentangnya. Karena Dev tidak menceritakan tentang cambuk ajaib yang dia punya. Nak, apakah kamu gila? Kita masih bisa hidup untuk sementara waktu sekarang, dan kamu ingin melepaskan jiwa yang disegel dari kultivator iblis ini. Bukankah itu akan membuat kita langsung mati? Ketika saatnya tiba, kita juga tidak akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Saya tidak setuju, ini adalah lelucon, aku tidak mau mempercepat kematianku. Lagi pula, bagaimana kamu bisa menjamin bahwa jiwa kultivator iblis itu akan mendengarkanmu? Semua orang tidak setuju dan menyalahkan Dev, tapi Wagu dan Liu Ruyan mendukung Dev, sementara Jiun terombang-ambing ke kiri dan ke kanan.
Bagaimanapun, jika gagal, itu akan berakibat fatal karena telah melepaskan sisa jiwa dari para kultivator iblis itu. Sekarang kita hanya punya satu cara untuk dicoba, jika tidak berhasil, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Kata Dev dengan dingin, aku setuju, aku percaya padamu. Lao Sun memihak Dev saat ini, aku juga setuju, lebih baik mencoba daripada menunggu mati. Gao Qiji memimpin keluarga Gao ke sisi Dev, Jiyun juga menambahkan dirinya ke sisi Dev. Dev segera mendapat persetujuan dari kebanyakan orang. Melihat situasi ini, Lao Kong dan Zuo Qing tidak bisa berkata apa-apa. Menurut apa yang kamu katakan, tempat ini telah menyerap kesadaran spiritual kita, sehingga darah monster raksasa es dapat muncul di peti mati es itu. Siapa di antara kita yang berinisiatif untuk membiarkan kristal es itu menyerap kesadaran spiritualnya? Tanya Lao Kong. Lagi pula, sangat sulit untuk pulih dari kerusakan kesadaran, jadi tidak ada yang mau berkontribusi dengan kekuatan kesadaran mereka. Tidak ada, segel ini akan segera terbuka, dan hanya membutuhkan sedikit kekuatan kesadaran saja. Aku sendiri sudah cukup untuk membukanya, kalian semua bersembunyilah di luar istana. Kata Dev. Mendengar Dev datang sendiri, tidak ada yang keberatan, dan mereka semua berjalan keluar istana es, sementara Liu Ruyan menatap Dev dengan cemas. Kau harus hati-hati, jangan biarkan apapun terjadi, jika tidak, bagaimana aku akan hidup? Liu Ruyan memegang tangan Dev dengan erat, jangan khawatir, aku memiliki cambuk ajaib di tanganku, roh kultivator iblis itu tidak dapat menyakitiku. Dev tersenyum ringan, setelah Liu Ruyan juga keluar, Dev melompat, lalu menekan satu tangan dengan erat pada kristal es. Sebelum kristal es dapat menyerap kesadarannya, Dev meletakkan kekuatan besar kesadaran spiritual dipindahkan ke kristal es. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev sangat luas dan tidak terbatas, jadi kekuatan kesadaran spiritualnya juga sangat besar. Dengan menyerap kekuatan kesadaran spiritual Dev, bercak merah darah di 5 peti mati es di bawah, mulai meningkat dan kemudian mereka semua menggeliat, mengalir keluar dari peti mati es, dan akhirnya memadat menjadi darah, lalu menetes kembali pada pola di tengah altar. Sekitar 2 jam kemudian, pola yang tersegel di bawah akhirnya mulai berubah, cahayanya bersinar, dan ada suara berdebar. Pada saat ini, orang-orang di luar mendengar gerakan di dalam, dan mereka semua siap. Jika Dev tidak dapat mengendalikan roh kultivator iblis ini, mereka akan bertarung sampai mati. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka, situasi ini mengikat hidup dan mati mereka, dan banyak orang berkeringat dingin di dahinya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dengan suara yang memekakan telinga, dan seluruh gua mulai bergetar, kabut hitam memenuhi istana. Jiwa kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari segel dengan bergerombol. Jiwa-jiwa ini seperti kuda liar yang telah disegel terlalu lama, dan mereka meraung begitu mereka keluar. Mendengarkan raungan jiwa-jiwa ini, kulit kepala semua orang seperti ingin meledak. Jiwa-jiwa yang tersegel di istana telah muncul, dan semuanya langsung menuju ke arah Dev. Mereka harus menemukan tuan rumah untuk bertahan hidup, atau menemukan pil dan jamu yang dapat membentuk kembali tubuh mereka. Jika tidak, mereka akan selalu menggunakan bentuk jiwa mereka. Melihat ini, Dev segera mengeluarkan cambuk ajaib dari cincin penyimpanan, dan membantingnya ke arah jiwa yang sedang menghampirinya. Cetar dengan suara jernih, jiwa yang bergegas menuju Dev langsung dimusnahkan oleh cambuk ajaib, bahkan tidak ada jejak aura yang tertinggal sama sekali. Cambuk ajaib bersinar dengan cahaya, membuat jiwa-jiwa itu gemetar ketakutan, dan mereka semua menyusut ke sudut. Perlu diketahui bahwa para kultivator iblis ini telah menerima siksaan dari cambuk ajaib selama mereka hidup, dan setelah mereka mati, jiwa mereka disegel di sini. Sekarang melihat cambuk ajaib di depan mereka, jiwa-jiwa ini secara naluriah mulai gemetar dan ketakutan. Melihat pemandangan ini, Dev langsung merasa lega, dia tidak pernah menyangka bahwa cambuk ajaib ini akan sangat kuat. Dengan semakin banyaknya roh kultivator iblis yang muncul, akhirnya beberapa roh meraung dan bergegas menuju Dev, ingin melarikan diri dari sini. Melihat ini, Dev mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke udara seketika, dan dengan beberapa suara renyah, dan cahaya yang menyala, langsung memusnahkan jiwa yang berusaha kabur itu, tidak meninggalkan bekas apapun. Kali ini, semua jiwa awalnya berpikir, jika mereka menembus segel, itu akan membuat mereka bebas. Tapi mereka tidak menyangka akan dikendalikan oleh seseorang. Menghadapi cambuk ajaib, tidak ada jiwa yang berani bergerak. Taat dan patuh, siapa yang berani mempermainkanku, berhati-hatilah karena cambukku tidak mengenali orang. Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan cambuk ajaib itu 2 kali, membuat jiwa-jiwa menjadi gemetar ketakutan dan mengangguk berulang kali.
Siap gerak, berbaris yang rapi, Dev berkata dengan keras. Roh-roh iblis itu hanya bisa berbaris dengan rapi sesuai instruksi Komandan Dev. Di luar istana, saat ini orang-orang sudah lama menunggu dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Terutama Liu Ruyan yang selalu mengkhawatirkan keselamatan Dev. Aku tidak akan menunggu lagi, aku ingin masuk dan melihat Dev. Liu Ruyan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nona Liu, sekarang penuh dengan energi iblis. Jika Anda bergegas dengan kekuatan Anda, itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Saya yakin Tuan Dev akan baik-baik saja. Selain itu, dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, jadi tidak akan ada bahaya. Wagu menghentikan Liu Ruyan untuk masuk dan berbisik di telinganya. Pada saat ini, gerbang istana perlahan terbuka, dan gerombolan jiwa ini keluar perlahan dalam barisan rapi. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi tegang, dan terus melangkah mundur satu persatu, sambil memegang senjata mereka erat-erat. Tepat ketika semua orang akan menghadapi roh-roh ini sampai mati, sosok Dev muncul di barisan akhir. Semua roh berbaris, jangan main-main, kata Dev keras. Semua roh ini berbaris dengan patuh, dan terlihat sangat profesional dalam hal ini. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, mereka tidak mengerti mengapa roh-roh ini benar-benar mendengarkan kata-kata Dev. Pada saat ini, beberapa jiwa melihat ke arah pintu masuk gua, tiba-tiba melompat dan terbang menuju pintu masuk gua. Selama mereka melarikan diri, bahkan jika Dev memiliki cambuk ajaib, tidak perlu takut. Tapi saat ini ketika roh terbang ke pintu masuk gua, mereka terpental oleh sebuah kekuatan. Baru kemudian mereka tahu kalau ada penghalang di pintu masuk gua. Sebelum roh-roh yang melarikan diri bisa bereaksi, cambuk ajaib Dev sudah ditembak. Cetar, cetar, setelah beberapa cambuk, jiwa-jiwa itu menghilang dalam sekejap, seakan-akan jiwa itu tidak pernah ada di sana. Sial, senjata macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Apakah itu senjata dewa? Melihat cambuk ajaib di tangan Dev, banyak orang terkejut. Bahkan jika jiwa kehilangan tubuh fisiknya dan kekuatannya menurun, bukan berarti ia kekurangan kekuatan sama sekali. Bahkan Lao Kong dan yang lainnya yang memiliki kekuatan tubuh komposit peringkat ke-8, tidak dapat dengan mudah membunuh beberapa jiwa. Dev mengandalkan cambuk di tangannya, dan setelah beberapa cambuk, jiwa segera menghilang. Dari sudut pandang ini, cambuk di tangan Dev jelas bukan senjata biasa, tapi tidak banyak orang yang tahu tentang asal-usul cambuk ajaib ini. Hanya Wagu dan Liu Ruyan yang tahu. Gao Qijijua belum pernah mendengar kakaknya menyebutkan cambuk ajaib sama sekali.